Sekarang kita akan melakukan lokalisasi titik-titik akupunktur perut. Turunin dikit ini, spin cukup. Patokan utama daripada akupunktur perut, titik-titiknya yaitu titik REN 8 Sencie. Kemudian berikutnya adalah titik REN 12 Chongwan. Cara mencari titik REN 12 dari tengah-tengah umbilikus REN 8. Kemudian berikutnya ini ada sudut sternokostal. Jadi pada sudut sternokostalnya, bukan pada ujung sternumnya atau processus hypoideus. Jadi patokannya sininya ya. Nah, kemudian kita bagi dua secara proporsional karena jarak antara REN 8 sampai sudut sternokostal itu adalah 8 cun. Maka kalau kita bagi dua begini ya, ini sama dengan 4 cun. Nah, REN 12 itu terletak 4 cun di atas umbilikus pada garis tengah. Oke, kita kasih tanda. Ya, kira-kira di sini posisinya. Kemudian setelah itu sudah ketemu REN 12, sekarang kita cari REN 10. REN 10 Siawan itu dia terletak 2 cun di atas umbilikus. Artinya REN 8 di REN 8 ke REN 12 itu kan 4. Berarti REN 10 itu terletak tengah-tengah antara umbilikus ya dengan REN 12. Nah, kira-kira lokasinya di sini. Kemudian setelah itu kita cari di bagian bawah ya. Di bagian bawah itu posisinya nanti ada titik REN 6 dan REN 4. Untuk mencari titik REN 6 dan REN 4, patokannya adalah REN 12 umbilikus ya. Kemudian batas atas tulang kemaluan simfisis pubis itu REN 2 ya. Nah, jarak antara REN 8 sampai ke REN 2 itu kira-kira, atau REN 2 atau batas atas simfisis itu kira-kira 5 cun. Jadi kita bagi dua dulu begini ya. Nah, kalau udah dibagi dua begini, ini kan berarti sama tengah nih. Nah, REN 4 itu posisinya dia 3 cun di bawah umbilikus. Berarti ya kira-kira posisinya di sini. Karena ini kan tengah-tengahnya 2,5. Jadi turun sedikit ke bawah. Ini adalah 3 cun. Kira-kira posisinya di sini. Nah, kemudian patokan berikutnya titik berikutnya adalah REN 6. Nah, REN 6 itu patokannya adalah antara umbilikus ya. Dia jaraknya kira-kira 1,5 cun di bawah umbilikus. Nah, posisinya di sini. Jadi ini 1,5 cun, kemudian ini turun lagi 1,5. Jadi totalnya kan 3 cun ya di sini. Sorry, ini agak geser ke sini dikit. Oke. Nah, seperti itu. Ini udah ketemu ya titik-titik pada garis tengah tubuh ya, pada meridian REN. Nah, kemudian kita cari titik-titik pada meridian lambung, yaitu ST25. Nah, untuk ST25 itu patokannya dari sini ya, dari papila mamae ini ya. Nah, kemudian kita tarik garis ke sini, ini setinggi sama umbilikus. Nah, kira-kira di sini itu kan adalah SP15-nya. Jadi untuk cari ST25 pertama-tama kita cari dulu SP15. Sorry, ini agak ke sini. Nah, SP15. Kemudian baru dari SP15 ke umbilikus itu kita bagi dua. Nah, kita bagi dua. Kira-kira posisinya di sini. Seperti itu ya. Nah, ini udah dapat.
Nah selanjutnya kita cari juga yang di sebelah kanannya sini, kira-kira di sini. Sorry, ini agak ke bawah, atau sedikit. Oke. Kemudian itu ST15 ya. Kemudian kita lanjut ke ST25-nya. Nah, ST25-nya dari sini. Ini kalau kita lihat ini kan jaraknya sama 3 jari. Oh, ini agak geser dikit. Nih. Ya, seperti itu. Kemudian ini. Nah, kayak gitu ya. Ini udah ketemu ya patokan dasarnya dari pembagian titik-titik akupuntur pada perut. Jadi ini adalah meridian ren. Kemudian ini adalah meridian lambung, ya, ini juga meridian lambung. Kemudian ini adalah meridian limpa dan ini juga meridian limpa. Nah, kemudian meridian ginjalnya itu terletak setengah cun lateral dari umbilikus. Nah, di setinggi umbilikus ini ada KI 16 ya. Kira-kira di situ posisinya KI 16. Sini juga ya, kiri kanan. Ini KI 16. Seperti ini. Jadi ini KI 16. Sorry, kita mulai dari tengah dulu. Ini meridian ren di tengah-tengah tubuh bagian depan. Kemudian lateral setengah cun ada meridian ginjal. Kemudian lateral 2 cun dari meridian ren ada meridian lambung ya, yang min kaki. Kemudian lateral 2 cun dari meridian yang min kaki ada meridian limpa tayin kaki. Meridian tayin kaki limpa dari meridian ren ini jaraknya 4 cun. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari titik ST24 dan ST26. Untuk titik ST24 dia 1 cun ya di atas ST25. Nah, ini kan ren 8, ini ren 10. Nah, di sini ada ren 9 ya, yang 1 cun di atas umbilikus. Nah, kira-kira dari sini ya, kemudian kita tarik lateral ke samping. Nah, nanti kira-kira lokasinya di sini. Seperti itu. Nah, setelah itu kita cari titik ST26. Jadi 24, 25, 26. Nah, ini ren 6 dia 1,5 cun di bawah umbilikus ya. Nah, kita lihat sini tuh. Nah, dia naik 1,5 cun di atasnya. Nah, kira-kira titiknya di sini. Jadi ST24, ST25, ST26. Selanjutnya kita akan melakukan lokalisasi titik abdomen ya, abdomen 1, kemudian abdomen 2 dan abdomen 3 ya. Nah, ST24 ya, kemudian abdomen 1, abdomen 2 dan abdomen 3 itu dipakai untuk mengobati keluhan-keluhan pada ekstremitas. Pertama-tama kita cari dulu abdomen 1. Patokan daripada abdomen 1 itu adalah dia nanti 1,5 cun ya di atas umbilikus. Kemudian dia nanti berjarak 2,5 cun lateral dari meridian ren ya. Nah, kira-kira posisinya di sini nanti. Itu untuk abdomen 1. Nah, untuk abdomen yang kedua dia berjarak 1 cun di atas umbilikus, kemudian dia 3 cun lateral dari meridian ren. Nah, artinya dia tuh tengah-tengah antara meridian limpa dan meridian lambung. Seperti itu. Dia setinggi ren 9 ya. 1 cun di atas umbilikus, 3 cun lateral dari meridian ren. Nah, kira-kira posisinya di sini ya untuk abdomen 2. Kemudian untuk abdomen 3-nya posisinya 2 cun di atas umbilikus, kemudian dia 3 cun lateral dari meridian ren. Ya, kira-kira posisinya di sini. Nah, abdomen 2, abdomen 3. Nah, abdomen satunya tadi ya.
karena dia 1,5 cun, jadi kita cari dulu yang jaraknya 3 cun. Nah, ini posisi dari abdomen satunya di sini. Seperti itu. Jadi abdomen 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan mencari titik akupuntur perut abdomen 4, abdomen 5 dan abdomen 6. Nah, untuk abdomen 4, abdomen 5 dan abdomen 6 itu nanti posisi titiknya sekitaran daripada ST26 ya, patokannya ini dari ketinggian ren 6. Untuk abdomen 4 itu dia jaraknya 2,5 cun dari meridian ren, setinggi ren 6. Nah, untuk 2,5 cun kira-kira posisinya di sini ya, ikuti dari titik abdomen 1 di atas ya. Kira-kira di sini jaraknya, titiknya dari. Oke, ini abdomen 4. Kemudian abdomen 5 dia setinggi dengan ren 6 juga, tapi dia 1,5 cun lateral dari meridian ren. Kira-kira titiknya di sini. Ya, ini sama setinggi. Oke. Nah, selanjutnya untuk mencari abdomen 6 kita perlu tambahan ren 5 ya di sini sebagai pemandunya. Nah, karena apa? Karena abdomen 6 itu setinggi dari ren 5 atau 2 cun di bawah umbilikus. Kemudian dia lateral 3 cun ya dari ren 5 ya. Nah, 3 cunnya ini tengah-tengah antara ST25 dengan SP15, atau ini juga segaris dengan abdomen 2 dan abdomen 3 ya, kira-kira titiknya di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini abdomen 4, 5, 6. Selanjutnya kita akan menjelaskan resep-resep dasar akupuntur perut. Resep yang pertama itu adalah penusukan langit dan bumi ya. Ini ren 12 itu adalah langit ya, kemudian ren 4 ini adalah bumi ya. Ini dua titik ini adalah langit dan bumi. Kemudian berikutnya yang kedua, mengembalikan chi ke sumbernya. Untuk mengembalikan chi ke sumbernya itu ada 4 titik. Yang pertama ren 12, kemudian ren 10, kemudian ren 6, kemudian ren 4. Kemudian resep yang ketiga ya, itu adalah 4 gerbang perut. Di situ ada ST24, kemudian ST26 di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi ada 4 titik. Kemudian berikutnya yang keempat itu adalah penjaruman siau tengah. Itu terdiri dari ST25 dan SP15 ya, di kanan dan di kiri. Kemudian yang ke-5 itu adalah harmonisasi limpa. Titiknya itu adalah SP15 ya, di kanan dan di kiri. Kemudian yang ke-6 itu adalah 8 permata. 8 permata itu titiknya adalah kombinasi antara langit bumi ya, kemudian ditambah ren 10 sama ren 6 ya, atau mengembalikan chi ke sumbernya, kemudian ditambah sama titik harmonisasi penjaruman ciao tengah. Jadi mengembalikan chi ke sumbernya plus penjaruman ciao tengah itu sama dengan 8 permata ya. Kemudian yang ke-7 itu adalah titik untuk nyeri pinggang. Titik untuk nyeri pinggang itu adalah kombinasi antara ren 6 dan ren 4 ya. Resep yang ke-8 itu adalah penjaruman artritis. Untuk penjaruman artritis ya, kombinasi titiknya itu adalah titik AB1 dan titik AB4 ya, pada kedua sisi ya, di kanan dan di kiri. Kemudian yang ke-9 ya, itu adalah penjaruman untuk ekstremitas atas. Titiknya itu adalah ren 6, kemudian AB1, AB2 dan AB3. Kemudian untuk yang ekstremitas bawah ren 6
dikombinasi dengan run 6 dikombinasi dengan AB 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita masuk ke resep yang ke-11, yaitu resep untuk mendukung imun. Kombinasi untuk mendukung imun yaitu titik mengembalikan C ke sumbernya, yaitu run 12, run 10, kemudian run 6 dan run 4 ditambah sama 4 gerbang perut. Jadi run 10, run 12, run 10, run 6, kemudian run 4 ditambah sama ST24 dan ST26 di kanan dan kiri, ya, itu adalah titik-titik untuk mendukung imun. 4 gerbang perut ditambah mengembalikan C ke sumbernya. Berikutnya saya melakukan pencontohan, ya, bagaimana cara melakukan penjaruman pada akupuntur perut. Pada kali ini saya hanya akan mencontohkan untuk titik-titik mendukung imun, yaitu titik untuk mengembalikan C ke sumbernya ditambah sama 4 gerbang perut, ya. Itu titiknya run 12, run 10, run 6, run 4-nya ngumpet. Nah, ini run 4, kemudian ST24 dan ST26 di kanan dan di kiri. Oke, saya lepas dulu untuk saya bersihkan. Di sini saya mencontohkan dengan jarum 1 cun, ya, tetapi di dalam prakteknya untuk postur seperti ini bisa menggunakan jarum 40 mili, ya, atau setengah cun seperti itu. Oke. Yang pertama-tama itu cara melakukan penusukannya, itu kita tusuk dulu dari atas ke bawah. Kemudian nanti di sini juga kita bisa tusuk, ya. Ini mulai dari sebelah kiri, ya, kemudian ke bawah. Penusukannya dimulai dari bagian atas, ya, kemudian turun ke bagian bawah, ya. Jadi pertama-tama kita tusuk dulu di run 12, ya. Nah, posisinya kira-kira di sini, ya, ini. Oke. Nah, cara untuk penusukannya kita bilang ke pasiennya, tarik nafas, buang. Nah, baru kita tusuk. 1 kali, ya, dibiarkan begini. Kemudian minta lagi, tarik nafas, buang, tusuk sambil diputar-putar gini. Kemudian tarik nafas, buang, tusuk. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada 3 kali tahap penusukan. Kemudian kita lanjut ke run 10, ya. Nah, ini run 10 di sini. Nah, minta pasiennya untuk tarik nafas, buang, tusuk. Tarik nafas, buang, tusuk. Tarik nafas, buang, tusuk, ya, seperti itu. Lanjut ke run 6, ya. Ini run 6, ya, seperti itu. Kemudian sama, tarik nafas, buang, tusuk. Tarik nafas, buang, tusuk. Tarik nafas, buang, tusuk, ya, seperti itu. Lanjut lagi ke run 4, ya. Tarik nafas, buang, tusuk. Tarik nafas, buang, tusuk. Tarik nafas, buang, tusuk. Oke. Ini adalah titik-titik mengembalikan C ke sumbernya, yaitu 4 gerbang perut. Pertama-tama kita melakukan penusukan dulu pada sisi kiri, ya. Pada sisi kiri, ya, ini kita tusuk di ST24, ya. Tarik nafas, buang, tusuk. Tarik nafas, buang, tusuk. Tarik nafas, buang, tusuk. Oke. Selanjutnya kita di sisi bawahnya. Nah, ini kan
renam ya. Nah ST26 kan di sini ya satu cun, jadi bukan setinggi renam. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Oke. Nah kemudian kita lanjut di sisi yang kanan. Ini juga dimulai dari atas ya, sini. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Satu lagi, sini ya. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Oke. Nah ini menggunakan jarum 1 cun ya. Normalnya ini bisa menggunakan jarum 40 mm atau 1,5 cun. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan penusukan pada titik ST25 dan SP15, khususnya di sebelah kiri ya, yang biasa dipakai untuk menurunkan chi usus besar ya. Ini banyak dipakai untuk orang-orang yang mengalami sembelit ya. Penusukan hanya di sisi kiri pada ST25 dan SP15. Nah kali ini saya menggunakan jarum 40 mm ya, atau 1,5 cun, sesuai dengan spesifikasi postur yang seharusnya. Kita buka dulu tandanya. Oke. Nah, jadi posisi daripada ST25 ya di sini. Tarik nafas, buang. Oke. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Oke. Berikutnya di sini ya SP15. Nah, ini kan miring begini ya. Jadi penusukannya tuh sebidang dengan perutnya ya, seperti ini. Sebidang dengan bukan sebidang dengan perut, tegak lurus terhadap bidang perut. Tarik nafas, buang. Oke, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Oke, seperti ini ya. Nah ini kalau udah kerasa agak keras seperti ini ya, nah ini udah seperti menusuk pada karet itu, udah membal gini, udah jangan dilakukan penekanan lebih jauh ya, seperti itu. Nah ini juga udah seperti ada yang menahan di bawah. Tapi kalau pakai jarum 1 cun ini udah sampai habis kayak gini masih bisa ya. Seperti itu bedanya. Jadi memang ini spesifikasi postur tubuhnya ini pakai jarum 40 mili. Sebenarnya di dalam praktek itu bisa juga kita pakai jarum 50, tapi nanti kita sisahin. Kalau ini kan sisanya sedikit ya. Tuh. Jadi kalau pakai jarum yang 50 nanti sisanya akan jauh lebih banyak ya, karena kedalaman penusukan itu kira-kira sekitar kurang lebih ya antara 40 mm seperti itu. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana mencabut jarum ya pada perut ya. Pertama-tama kita cek dulu ya kayak gini ya, atau gini. Sama seperti kita melakukan manipulasi juga seperti ini. Nah ini kan sudah lembut sekali tuh, tidak keras ya, tidak ada tahanan yang membuat memutar jarum itu sulit. Kita tinggal putar-putar gini ya, kemudian nanti kita cabut. Nah untuk ini kita akan cabut tuh mulai dari bagian yang paling kiri ya, kemudian ke kanan, kemudian nanti dari bawah kemudian ke atas ya. Kita cabut mulai dari kanan. Nah untuk mencabut itu jangan sekali cabut ya, tapi putar-putar 1, 2, 3 ya. Keluar ini ya, putar 1, 2, 3, putar 1, 2, 3 ya. Kemudian dari sini 1, 2, 1, 2, putar 1, 2, 3. Nah seperti itu. Jadi kalau kita melakukan cara pencabutannya itu dengan baik, meminimalisir
adanya darah yang keluar ya ketika jarum itu dicabut seperti itu. Biasanya kalau kita mencabutnya langsung biasanya akan beresiko adanya darah ya yang keluar dari bekas tusukan. Saya akan mendemonstrasikan pengokopan pada dada. Nah, ini biasanya juga terapi kop ini bisa kita lakukan berbarengan dengan akupuntur perut, kemudian juga dengan moksa pada perut ya di atas jarum ya seperti gambar sebelumnya. Nah, sebelum kita lakukan pengokopan, ini kita lakukan ini dulu ya balur dengan minyak ya supaya nanti ketika dilakukan pengokopan itu tidak perih ya seperti itu. Nah, pengokopan ini sangat efektif ya untuk pengobatan keluhan-keluhan yang terkait dengan napas ya, dada sesek seperti itu atau dada terasa penuh. Nah, ini kita bisa lakukan pengokopan pada dada ya dibarengi atau bersamaan dengan akupuntur pada perut. Nah, biasanya titik-titik yang kita lakukan pengokopan itu ya, yang pertama itu adalah titik ST2 bukan ST, ini REN 21 ya. Ini REN 22, ini REN 21 ya, kira-kira sini. Jadi ini ada tonjolan tulang. Kira-kira ini nanti kalau mentok ke atas seperti itu. Nah, ini kita lakukan pengokopan. Ya, seperti itu. Kemudian pada REN 17 ya. Seperti ini. Kemudian kita bisa tambah pada LU1 ya, LU1. Ini juga. Nah, seperti ini. Ini sangat bermanfaat untuk keluhan-keluhan pada dada ya, yang dada terasa sesek ya. Kemudian napas itu tidak nyaman. Kemudian yang di REN 21 ini juga untuk bisa tenggorokan yang gatel ya, seperti itu. Nah, kalau keluhan-keluhannya itu terkait dengan masalah emosional, Bapak Ibu bisa tambahkan pada titik liver 14 di sini. Ini kan papila mama ini kan pada selaiga yang keempat, kemudian ini selaiga yang kelima, ini selaiga yang keenam sini ya. Nah, ini kita bisa tempel kop di sini. Ya, kemudian pada sisi yang sebelah sini juga. Nah, jadi perut di akupuntur dengan akupuntur perut ya, kemudian dadanya bisa kita terapi dengan terapi kop. Ya, ini akan mempercepat atau meningkatkan hasil terapi ya, seperti itu. Kalau misalnya nyeri dadanya lebih dominan atau sangat bukan nyeri dada ya, sesek pada dadanya itu sangat dominan, itu juga bisa kita tambahkan di sini ya. Nah, cuman untuk pengokopan di sini Bapak Ibu perlu komunikasi dengan pasien ya, apakah sudah cukup atau terlalu keras pengokopannya seperti itu atau kurang. Nah, jadi ini kita bisa lakukan seperti ini. Pengokopan pada meridian ginjal, ini kan meridian ginjal ya di dada. Ini baik di sisi kiri dan di sisi kanan. Ini juga sangat bermanfaat apabila terdapat nyeri dada ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang ada nyeri dada yang disebabkan oleh adanya patogen yang menghambat turunnya si dada ya. Di dada itu ada paru-paru sama jantung. Ketika si paru-paru dan si jantung itu terhambat untuk turun, kita bisa eliminasi faktor patogennya dengan terapi kop ya. Kemudian kita bisa atur naik turunnya di perut itu dengan akupuntur perut ya, seperti itu. Kalau misalnya dia dingin sekali ya, itu kita bisa lakukan terapi moksa ya, seperti itu. Jadi macam-macam, bisa dalam satu waktu itu kita bisa melakukan 2 atau 3 modalitas terapi sekaligus pada kasus yang sama. Syaratnya ya tentu harus diagnosisnya sesuai ya, antara kondisi penyakitnya, kemudian rencana pengobatannya ya, kemudian alat-alat yang dipakai ya. Jadi jarum ya, kemudian kop, kemudian moksa, itu hanya alat-alat yang kita pakai untuk pengobatan ya.
kapan kita pakai alat-alat itu ya disesuaikan dengan kebutuhan ya atau hasil diagnosis. Oke, seperti itu. Kita akan melakukan diagnosis pada perut ya. Jadi diagnosis pada perut itu kita mempalpasi perut. Yang pertama-tama kita amati dulu perut secara keseluruhan ya. Kita lihat di sini pusarnya atau umbilikusnya ini kelihatan bulat ya. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada bagian tepinya ya seperti itu. Ini contoh pusar yang bagus ya seperti itu atau pusar yang normalnya. Kemudian berikutnya kita bisa lihat ya adanya perubahan warna ya pada area perut atau tidak ya. Di sini tadi ini bekas tinta ya, jadi nanti warnanya kelihatan hitam-hitam kayak gitu, tapi ini bukan kondisi penyakitnya, ini nggak ada perubahan warna yang aneh-aneh ya tadi. Kemudian dari perubahan warna kita lihat ada perbedaan temperatur enggak ya seperti itu. Ini hangat ya, cukup hangat seperti itu. Oke, rata semua hangat. Nah, cuman kalau di sekitaran area pusarnya ini nanti itu kerasa dingin ya seperti itu. Nah, udah kita palpasi semuanya. Kemudian kita palpasi sekitaran daripada umbilikus ini cenderung agak ini normal. Kemudian ini juga normal, tapi yang bawah ini cenderung dingin nih, yang bawah ini ya. Nah, jadi kemungkinan ini ada kondisi dingin ya pada area jauh bawah atau pada ginjal seperti itu. Tapi yang lainnya hangat seperti itu. Kemudian berikutnya kita lakukan palpasi penekanan. Kalau kita tekan ke sini ini cukup keras ya, nggak terlalu keras banget, nggak, tapi lembek banget juga nggak. Ini cukup, tahanannya cukup, ke bawah juga cukup. Oke, sini juga oke, nggak ada masalah ya. Kemudian berikutnya kita palpasi pada area-area di perut ya. Misalnya kalau dia ada keluhan pada bahu ya, nah nanti kita tinggal lihat di sini ST25, ST24 ya, kita palpasi di sini seperti itu. Palpasi sedikit-sedikit ya. Oh, ini nggak ada, tapi terasa dingin, anyep. Nah seperti itu biasanya kalau kayak semacam frozen shoulder seperti itu. Kalau dia ada masalah-masalah pada kaki ya, nah ini renam lateral, tapi bukan setinggi renamnya ya, tapi di atasnya. 1 cun di bawah umbilikus, lateral 2 cun itu ada ST26 maksud saya. Nah di sini coba dipalpasi ya, ada dingin atau tidak ya. Kemudian ada gerinjelan atau nodul atau tidak. Jadi palpasinya seperti ini. Nah, untuk kita tahu dia ada ketegangan otot atau tidak, itu kita gunakan perabaannya tuh nanti kayak begini ya. Jadi penekanannya tuh ya kira-kira setengah daripada jari masuk ya, kayak gini seperti itu. Jadi cukup dalam tapi tidak terlalu keras ya, seperti itu. Coba kita palpasi di ST26. Ini sakit sakit sedikit. Tapi kalau di sini sakit enggak? Enggak. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ada perbedaan dengan penekanan yang sama. Kalau sini sakit? Enggak. Sini? Enggak. Ya, jadi di ST26-nya 1 cun di bawah umbilikus, lateral 2 cun. Di sini sakit ya? Sakit. Nah, lebih ke bawah lagi ST27? Enggak. Nah, ST26-nya kemungkinan nanti ini ada masalah pada kaki ya, entah di kaki yang sebelah kanan ya, seperti itu, karena ini area sebelah kiri ya, refleks bagian yang kanan dari tubuh. Jadi kemungkinan ada masalah pada kaki. Nanti ketika kita menemukan ini area yang sakit, nah ini kita bisa lakukan penusukan pada ST26-nya ya, seperti itu. Itu palpasi pada perut. Nah, biasanya setelah di terapi akupuntur pada perut yang tadinya perutnya terasa dingin ya, utamanya di sini, ini kan kita bisa gunakan mengembalikan C ke sumbernya ya, seperti itu. Kalau yang sebelum kita lakukan terapi di sini itu teraba dingin, ya kita nanti mengembalikan C ke sumbernya itu kan maksudnya itu kan ke ginjal. Nanti kita tambah sama titik KI3, KI7 ya, seperti itu. Kemudian coba kita raba ada denyutan enggak pada bagian atas pusar ya.
Oke, tidak ada. Ya, ini juga tidak ada. Oke. Jadi seperti itu cara melakukan palpasi. Ingat untuk penekanannya jangan terlalu dalam ya. Biasanya setengah daripada ruas jari. Seperti ini aja kayak gitu. Jadi jangan kayak begini. Ini kalau begini udah pasti sakit ya. Ini terlalu dalam. Jadi kayak gini aja. Gitu, atau bisa kita palpasi jalan kayak gini. Seperti itu ya. Oke. Pasangkan kembali tutupnya ya. Seperti ini. Seperti itu. Kemudian ini juga kita pasang tutupnya lagi. Nah, kemudian di sini kita menggunakan moksa yang seperti ini ya, yang udah diiris. Ini diameter moksanya sama seperti moksa stick ya, seperti ini. Ini moksa stick. Ini sama, diameternya hampir sama. Biasanya cuma agak lebih kecil sedikit. Ya cuma ini kayaknya moksa sticknya yang agak lebih besar ini diameternya. Seperti itu. Kemudian ini kita pakai dua ini ya. Dua untuk kita pakai yang dua lubang. Kita singkirkan dulu ini. Kemudian kita bakar dulu ya. Kita bakar ininya, moksanya ya seperti ini. Kita bakar. Atau kalau Bapak Ibu punya korek yang ada corongnya panjang itu lebih bagus ya dibandingkan yang seperti ini. Nah, kalau udah menyala seperti ini itu kita tiup. Nanti dia akan kelihatan bara seperti ini, asapnya udah keluar. Kemudian kita tempel di sini. Nah, cara menempelnya itu kita masukkan seperti ini ya. Kemudian kita dorong sini sampai dia terjepit ya, karena tadi di dalam dia ada jepitannya nih. Tuh ada 3 ya jepitannya. Kemudian kita bakar satu lagi ya. Oke, sudah kita tiup dulu untuk melihat baraknya. Oke, kemudian kita pasang lagi di sini. Oke, seperti itu. Sampai terjepit seperti ini. Nah, setelah terjepit seperti ini baru kita bisa tempelkan pada perut ya. Ini biasanya kita gunakan di bagian perut. Nah, ini kan udah ada jarumnya nih ya. Nah, ini kita bisa langsung tempelkan di sini. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Kita bisa langsung tempel, nggak apa-apa di bawahnya itu ada jarum ya. Nanti dia akan menghangati area dari ininya, dari titik akupuntur. Nah, ini jendelanya saya buka ya, kayak gitu. Ini adalah cara penggunaan moksa box. Nah, dengan moksa seperti ini kita enak, nggak usah memegangin ininya ya, megangin moksanya. Ya, saya akan mendemonstrasikan kop seluncur ya pada bahu, pada punggung. Tangannya di bawah. Oke, jadi biasanya untuk pengkopan ini ya sering kita lakukan tuh untuk keluhan-keluhan pada kepala, bahu, leher ya. Kemudian keluhan-keluhan pada dada juga kita bisa lakukan terapi kop ya pada bahu, kemudian pada punggung, kemudian nanti sampai ke pinggang. Seperti itu tergantung area daripada penyakitnya. Jadi pertama-tama kita berikan dulu pelumas minyak ya. Seperti ini. Kita juga bisa lakukan palpasi seperti ini ya, apakah ada ketegangan otot ya, seperti ini ada ketegangan otot, ini ada ketegangan otot ya, kemudian ini juga ada ketegangan otot, ini juga ada ketegangan otot. Kemudian kita juga bisa palpasi ada atau tidaknya perbedaan suhu. Nah, ini ada perbedaan suhu nih, di bawah ini agak cenderung dingin, tapi di atas ini lebih hangat ya, seperti itu. Kita ratakan. Nah, setelah rata baru kita lakukan terapi kopnya. Nah, untuk terapi kop
itu bisa kita mulai itu dari pengokopan pada leher dulu ya. Kita gunakan kop yang lebih kecil untuk pengokopan pada leher. Ini kopnya kop seluncur, agak tegak dikit. Oke, agak nunduk. Nah, tapi agak tegak. Nunduk ininya palanya nunduk. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, saat melakukan pengokopan itu bukan ditekan ya, tapi ditarik. Ya, ini ditarik gini. Diangkat ya, seperti itu. Cara megangnya seperti ini, jadi lebih enak gripnya. Ya, saya tambah lagi kekuatannya. Harusnya pakai yang lebih kecil lagi ya, supaya tidak mudah lepas. Tapi semakin kecil diameter kop itu semakin sakit ya, semakin besar semakin nggak sakit. Itu rahasianya. Nah, kemudian di sini ya kita lakukan pengokopan ini mulai dari GB20 sampai ke GB21. Ya, seperti itu. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan. Oke, nah udah itu kita lakukan pengokopan pada bahu menggunakan kop yang lebih besar. Ini kita lakukan pengokopannya ada bisa 5 jalur ya. Pertama itu jalur meridian dulu, kemudian BL lapis dalam, kemudian BL lapis luar. Ini dia agak kayak gini. Oke. Ini di meridian dulu. Kita bisa segini-segini jalur-jalur pendek atau bisa jalur panjang sampai seperti ini. Bebas ya, serah. Kalau jalur pendek ini nanti kita 2 kali gini. Kayak gini. Atau bisa sekaligus juga gini. Kayak gitu. Nah, udah di jalur meridian dulu, kira-kira 1-2 menit, bisa juga sampai 3 menit. Ya. Kita pindah ke BL lapis dalam. Jadi fokus ya pada satu arah dulu, jangan menyebar kemana-mana. Kemudian kita lanjut ke BL lapis luar. Kalau dirasa kekuatan kopnya menurun ya karena ada udara yang masuk, kita bisa kencangkan lagi seperti ini. Seperti itu. Lalu kita pindah ke jalur BR sebelah kanan, di jalur dalam. Kemudian jalur BR sebelah luar. Ini kekuatan yang telah berkurang, kita tambah lagi. Nah, ini hasil pengokopannya seperti ini ya, seperti itu. Setelah selesai, kita bersihkan dulu ya bekas sisa-sisa minyaknya. Oke, kita lap. Sorry. Nah, kalau kita lihat ada area-area yang lebih gelap dibandingkan area sekitarnya, contohnya seperti area ini, dan area ini menunjukkan kemungkinan adanya sasis darah ya. Tadi ketika kita palpasi dia lebih menggelincir seperti itu. Nah, ini kita bisa tempel lagi ya pada tempat-tempat yang lebih gelap. Ya, diindikasikan ada sasis darah seperti ini. Kemudian juga di sini ya.
kemudian juga di sini. Sorry. Ada juga di sini. Nah, apabila keluhannya itu nyeri ya terkait area itu dan di situ terdapat warna yang berbeda, itu sebenarnya dengan pengkobar seperti ini kita pegang ya, kemudian kita putar seperti ini, seperti itu ya. Nah, dia nanti akan hangat ya ketika cairan darah itu lancar ke area tersebut menjadi hangat, kemudian jadi akan berkurang ya. Karena apa? Nyeri itu adalah stagnasi cairan atau sasis darah. Ketika kita lakukan manipulasi seperti ini, maka cairan darah itu akan banyak ya terkonsentrasi di daerah ini. Kemudian juga nanti sasis darahnya juga akan terkumpul ya, sehingga nanti dia akan mengurangi reaksi atau sensasi nyerinya. Nah, kalau kita lihat tuh menjadi seperti ini, kemudian dia jadi lebih timbul ya. Kemudian sini juga kita bisa lakukan gitu. Tapi kalau bisa jangan ditempel dulu ya. Kalau tempel dulu dia nanti ada bekas kopat seperti ini, jadi dia keras ya seperti itu. Nah, ini juga kita lihat di area-area yang berpotensi sasis darah ya, seperti itu kita bisa lakukan terapi demikian. Nanti akan lancar aliran cairan darahnya, jadi akan berkurang. Nah, terapi-terapi seperti ini Bapak Ibu bisa lakukan ya sebelum melakukan terapi akupuntur perut. Misalnya ada keluhan frozen shoulder ya, kemudian kita palpasi sini, kemudian teraba dingin ya, kita lakukan pop selunjuk seperti ini, kemudian kelihatan area-area yang lebih gelap, kemudian di terapi pop seperti tadi, kemudian setelah selesai nanti di akupuntur perut sesuai dengan refleks area daripada bahu itu ST24 ya, seperti itu. Demikian.